Jumpa kembali dengan saya Ricky Francisco. Pujian syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat anugerahnya dan cinta kasihnya, kita dapat belajar kembali di pembelajaran e-learning bahasa Indonesia pertemuan ke-11 dengan materi pokok mendalami puisi bagian kedua. Kemarin kita sudah membahas tentang mendalami puisi bagian pertama. Materi yang kita bahas yang pertama di bagian 1 yaitu pengertian puisi. Yang kedua jenis-jenis puisi berdasarkan periodisasi, yaitu puisi lama dan puisi baru. Besar harapan saya di pertemuan ke-11 peserta didik memahami apa yang akan kita pelajari, apa yang akan saya paparkan kepada Anda semua. Oleh sebab itu, kepada kelas 10, pahami dengan cermat. Apabila ada pertanyaan, ada materi atau pemaparan yang kurang jelas, silakan bertanya ketika sesi tanya jawab dibuka. Langsung saja kita masuk ke pertemuan ke-11 mendalami puisi bagian kedua. Materi yang kita bahas pada pertemuan ke-11 yaitu pertama lanjutan jenis-jenis puisi baru. Ya, lanjutan jenis-jenis puisi baru. Yang kedua, kita akan membahas tentang unsur-unsur puisi, ya, yang terdiri dari unsur fisik dan unsur batin. Langsung saja ke materi yang pertama, ya, yaitu kita akan terlebih dahulu membahas tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Inilah kompetensi dasar kita yang kita harap dapat kita capai. Antologi ini adalah kumpulan. Berarti antologi itu berisi beberapa puisi yang telah dibukukan. Jadi tujuan dari pembelajaran ini, Anda mampu menentukan suasana dalam puisi yang terdapat dalam sebuah antologi puisi. Yang kedua, Anda dapat menemukan tema. Ya, Anda dapat menentukan tema. Yang ketiga, Anda dapat menentukan makna puisi. Inilah tujuan pembelajaran kita. Semoga yang ketiga tujuan ini dapat kita capai setelah pembelajaran ini. Langsung saja, materi yang pertama yaitu jenis puisi baru. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas balada, himne, ode, epigraf, romansa, elegi, satire merupakan ciri-ciri ataupun jenis-jenis puisi berdasarkan isinya, berdasarkan isi ceritanya ataupun maknanya. Jadi saya tidak usah lagi ataupun tidak perlu lagi mengulangnya karena Anda sudah paham minggu lalu ataupun hari kemarin. Jadi kita lanjut ke jenis puisi berdasarkan bentuknya. Jadi perlu kamu ketahui bahwa puisi baru itu ada dua jenis. Ada berdasarkan isinya, ada berdasarkan bentuknya. Yang belum saya jelaskan yaitu puisi baru berdasarkan bentuknya. Jadi puisi baru berdasarkan bentuknya di sini ada 8 jenis puisi. Yang pertama adalah distikon. Distikon itu adalah puisi baru yang pada setiap baitnya terdiri 2 lari. Setiap bait 2 lari, ya 2 baris itu dia. Tersina 3, ya 3. Tersina itu 3 baris tiap bait. Kuatrin 4 baris atau 4 lari tiap bait.
Queen 5, Sextet 6, Septima 7, stanza 8, dan soneta 14. Larik dalam satu bait. Inilah yang dimaksud dengan berdasarkan bentuknya. Jadi berdasarkan bentuknya itu ada distikon, terjina, kuatrin, queen, sekten, septima, stanza, oktav, dan soneta. Itu ada nanti sampai 14. Itu soneta 14 baris tiap bait. Saya harap Anda mengerti, karena ini tidak perlu pemahaman yang terlalu dalam, karena Anda tinggal menghitung baris setiap bait, maka Anda tahu menentukan puisi tersebut distikon, terjina, kuatrin, quint, sektet, septima, stanza, atau oktav, ataupun soneta. Lanjut, unsur-unsur ataupun struktur puisi. Jadi unsur-unsur puisi itu terbagi dua. Ada struktur fisik dan ada struktur batin. Struktur fisik itu yang dimaksud adalah struktur yang memang dapat kita lihat secara eksplisit, tidak implisit. Jadi secara eksplisit dapat kamu lihat. Ya, contoh unsur-unsur fisik itu terlihat secara eksplisit. Unsur fisik itu terdiri dari yang pertama adalah diksi, pemilihan kata. Jadi pemilihan kata dalam puisi adalah sangat penting untuk mencapai keefektifan dalam penulisan suatu karya sastra. Oleh sebab itu, diksi yang digunakan yaitu mengaktifkan kosakata, ya, dan harus memiliki makna. Dan kata-kata yang terdapat dalam puisi biasanya bersifat konotatif. Apa itu konotatif? Yaitu kata yang memiliki makna yang tidak sebenarnya dan harus memiliki makna yang berlambang. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti lambang, tanda, atau kata yang menyatakan maksud tertentu. Sering digunakan penyair dalam puisinya. Contoh puisi Sapardi Djoko Damono itu Hujan Bulan Juni. Hujan merupakan perlambangan bagi kebaikan atau kesuburan. Sementara itu bunga bermakna keindahan. Jadi nanti kamu baca setiap kata lambang, ya, di dalam puisi. Jadi kita menentukan maknanya. Hujan Bulan Juni itu dapat kamu lihat di versi lain, itu penyairnya adalah Sapardi Djoko Damono. Inilah yang dimaksud dengan diksi. Jadi perhatikan pemilihan kata yang mengandung konotasi dan lambang. Lanjut. B. Dari unsur fisik, pengimajinasian, yaitu pencitraan. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinatif. Apa fungsinya? Agar pembaca seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair di dalam puisinya. Jadi di dalam puisi itu ada yang namanya imaji auditif atau imajinasi auditif, mendengar, ya, ada suara mendengar. Ada namanya melihat benda-benda visual, imaji visual. Ada namanya imaji taktil, yaitu meraba, menyentuh. Jadi dalam puisi itu ada misalnya, wahai rembulan yang bersinar di tengah malam hari. Itu penglihatan, ya, berarti visual. Beda halnya contohnya begini, ya, puisinya. Suara bagaikan gemuruh yang sangat menerjang telinga. Itu adalah suara auditif, ya, pendengaran.
Jadi inilah imaji-imaji yang berfungsi agar pembaca itu ikut merasakan apa yang diucapkan oleh si penyair. Lanjut kita ke kata konkret. Ya, kata-kata konkret yang berfungsi untuk memperjelas kata-kata, mengkonkretkan kata-kata sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar dan merasakan. Jadi gunakan kata-kata yang nyata, gunakan kata-kata yang masuk akal juga. Jangan semua bersifat imaji, ya. Jangan semua bersifat konotasi. Tetapi ada memang karya itu adalah cerminan sosial. Jadi kata konkret ini erat hubungannya dengan pengimajinan, perlambangan dan penghiasan. Pembaca dapat membayangkan secara jelas peristiwa atau keadaan yang dilukiskan. Jadi dalam menggambarkan kata konkret ini, si penulis ini, si penyair puisi harus tahu peristiwa yang digambarkannya di dalam puisinya, sehingga dia menggunakan kata-kata yang konkret. Cahaya rembulan itu betul konkret. Memang rembulan itu memiliki cahaya, memancarkan cahaya, walaupun secara sains bulan itu hanya memantulkan cahaya, tidak bersumber dari cahaya sendiri. Inilah dimaksud dengan kata konkret. Lanjut, bahasa figuratif. Jadi bahasa figuratif ini atau majas, figurative language, ini bagaimana puisi itu digunakan penyair dalam memperindah penyampaian puisi itu. Ya, bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara membandingkan, berarti adalah majas membandingkan. Artinya ada metafora, ada personifikasi. Ya, majas menyiaskan atau mempersamakan sesuatu dengan jalan hal yang lain dengan hal yang lain. Ya, ada jalan yang berbeda, ada yang jenis yang berbeda, tetapi dianggap sama, yang pada hakikatnya berbeda. Tujuannya apa? Agar puisi itu tampak indah, bahasanya tampak indah, dan penyampainya juga bersifat puitis. Jadi misalnya, ya, ingin menggambarkan keadaan ombak, penyair menggunakan majas personifikasi. Bagaimana ombak itu seolah-olah hidup, personifikasi, majas personifikasi, ya kan? Misalkan gelombang ombak berjalan begitu cepat. Berjalan itu seolah-olah, ya, benda hidup, ya, makhluk hidup, personifikasi. Itu dia bahasa figuratif atau majas. Pada dasarnya digunakan adalah majas perbandingan. Ya, majas perbandingan itu ada metafora, ada personifikasi, dan ada juga simile dan yang lain juga. Mohon dibaca majas-majas. Lanjut yang kelima atau yang E, versifikasi. Versifikasi ini ada rima, ritma, dan metrum. Jadi bunyi dalam puisi menghasilkan rima dan ritma. Rima adalah pengulangan bunyi seperti persajakan. Pengulangan bunyi A B A B A A A dalam puisi lama. Ya, A B A B itu persajakan. Ya, jadi di dalam puisi itu harus menggunakan rima. Kenapa menggunakan rima? Rima agar mengatur keindahan bunyi. Yang kedua, dalam ritma, pemotongan baris menjadi frasa yang berulang-ulang merupakan unsur yang memperindah puisi. Jadi ritma itu adalah pemotongan baris menjadi frasa, jeda-jedanya ketika kita berhenti kapan. Ya, jadi ritma puisi berbeda dengan metrum atau matra. Metrum berupa pengulangan tekanan kata, ya, yang bersifat tetap ataupun statis, ya, ataupun statis. Ritma ialah irama,
Jadi ritme itu adalah irama. Sedangkan rima adalah sajak. Peran rima dan ritma dalam puisi sangat penting erat hubungannya dengan tema, rasa, nada, dan amanat. Jadi kalau rasanya kegelisahan, maka iramanya juga harus jelas ritmanya. Ya, iramanya kencang, tinggi, harus jelas. Metrumnya ya tekanan katanya harus keras, statis. Ya kalau dia kegelisahan atau kemarahan harus jelas. Jadi inilah dimaksud dengan rima, ritma, dan metrum. Jadi metrum itu adalah tekanan kata, ritma adalah irama, sedangkan rima adalah sajaknya atau persamaan bunyi. Semoga Anda memahaminya, ya. Selanjutnya tata wajah ataupun tipografi. Di dalam unsur fisik yang terakhir itu ada tipografi. Jadi tipografi ini adalah bentuk visual yang dapat kita lihat. Oleh sebab itu dia berupa tata huruf ataupun tata baris. Di dalam puisi itu bermacam-macam barisnya. Ya, tergantung jenisnya. Ada 4 baris dalam satu bait. Inilah tata wajah tipografi yang mengaturnya. Ya, bisa baris puisi itu tidak bermula dari tepi kiri dan berakhir di tepi kanan. Boleh di awal dengan tepi kanan. Itu tergantung bagaimana penulisan puisinya. Bisa puisi itu tidak harus sebelah kiri dulu, bisa sebelah kanan. Yang merumuskan tipografi sebagai ukuran bentuk ialah susunan baris atau bait suatu puisi. Termasuk ke dalam tipografi yaitu penggunaan huruf. Jadi penggunaan huruf, apakah tulisannya cetak miring, apakahnya tulisannya bagaimana, ya kalau dia dalam pengetikan Times New Roman, bold atau garis bawah, ya pokoknya tipografi ini adalah cara penulisan, pencetakan puisi tersebut, ya itu dia. Jadi dalam puisi itu ada puisi yang berbentuk O, ada ditulis berbentuk O, ada berbentuk K, ya, ada berbentuk ya silang zigzag, nah, kiri kanan zigzag. Jadi inilah tipografi. Kenapa? Ini adalah keindahan ataupun kebebasan dalam menyampaikan yang namanya makna dalam puisi. Sebab tipografi itu juga tergantung makna dalam puisi. Dalam puisi-puisi seperti karya Sutarji Kalsumbahri, tipografi dipandang begitu penting karena menggeser kedudukan makna kata-kata. Karena tipografi itu memiliki makna di dalam puisi Sutarji Kalsumbahri. Ya, demikianlah pembahasan kita dalam unsur fisik. Sekarang unsur batin. Unsur batin itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah tema. Saya harap Anda memahami apa tema. Tema itu adalah gagasan pokok. Yang kita bahas tema. Tema itu adalah gagasan pokok yang diungkapkan penyair dalam puisinya. Tema berfungsi sebagai landasan utama. Jadi tema itu landasan utama. Sebagai apa? Kerangka pengembangan sebuah puisi. Jika landasan awalnya tentang ketuhanan, temanya tentang ketuhanan, maka keseluruhannya strukturnya tidak lepas dari ungkapan-ungkapan atas eksistensi Tuhan. Jadi eksistensi ini adalah atas pengakuan keberadaan Tuhan. Jadi eksis dia, ada dia, ya ada Tuhan itu, karena dia tentang ketuhanan. Demikian halnya jika dominan itu adalah dorongan cinta kasih sayang, maka ungkapan-ungkapan asmaralah yang akan lahir dalam puisinya itu. Misalkan temanya tentang percintaan. Inilah yang dimaksud dengan tema, karena setiap puisi harus memiliki tema. Lanjut, yang B, perasaan. Puisi merupakan karya sastra yang paling mewakili ekspresi ataupun perasaan penyair. Ekspresi itu dapat berupa kerinduan. Di dalam perasaan ada kegelisahan,
ada pengagungan ya kepada kekasih, kepada alam ataupun sang pencipta, ya sang Khalik, yaitu Tuhan. Jadi kerinduan, kegelisahan, pengagungan, perasaan kita itu, puisi itu ada cinta kekasih antar sesama, ada kepada alam, ada kepada Tuhan. Tentang bagaimana seorang penyanyi mengekspresikan bentuk perasaannya antara lain dapat dilihat dalam contoh berikut ini. Oke, di sini ada: hanyut aku Tuanku dalam lautan kasih-Mu. Tuhan, bawalah aku meninggi ke langit rohani. Lari-lari diambil dari puisi yang berjudul Tuhan, karya Bahrum Rangkuti. Jadi ini diambil dari puisi yang berjudul Tuhan, karya Bahrum Rangkuti. Puisi tersebut merupakan wujud kerinduan, ya. Perasaannya adalah kerinduan dan kegelisahan penyair untuk bertemu sang Khalik. Ya, kerinduan dan kegelisahan itu diekspresikan melalui kata hanyut. Ada kata hanyut. Hanyut aku Tuanku dalam lautan kasih-Mu. Berarti ada kerinduan, ada kasih, meninggi ke langit rohani. Ya, ada juga yang namanya kegelisahan dalam lautan kasih-Mu. Tuhan, bawalah aku, katanya. Dia gelisah kalau Tuhan itu tidak menyayanginya. Ya, makanya dia juga menyampaikan kerinduannya kepada Tuhan. Inilah contohnya dari perasaan itu. Lanjut, yang C, nada dan suasana. Dalam menulis puisi, penulis mempunyai sikap tertentu terhadap pembaca. Apakah dia ingin bersikap menggurui, menasihati, mengejek, menyindir, atau bersikap lugas hanya menceritakan sesuatu kepada pembaca. Jadi sikap penyair itu kepada pembaca disebut nada puisi. Suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Ya, ini dia. Suasana merupakan akibat yang ditimbulkan puisi terhadap jiwa pembaca. Nada dan suasana puisi saling berhubungan. Kalau nada duka, ini jangan berhubungan mereka antara nada. Ya. Nada duka yang diciptakan penyair dapat menimbulkan suasana iba. Jadi kalau nadanya duka, pastilah iba, ya, hati pembaca. Kalau nadanya kritik, mungkin menyampaikan suasana pemberontakan bagi pembaca. Nada religius menimbulkan karena khusyuk, mungkin karena kecintaannya kepada Tuhan, karena ibadahnya kepada Tuhan, khusyuk, fokus, ya, memang tulus, ikhlas. Ya. Inilah nada-nada itu. Jadi kalau nada kita adalah bersifat yang namanya kemarahan, ya, kejengkelan, maka yang timbul suasananya adalah suasana yang kurang baik. Adanya suasana tidak senang, ya, tidak gembira kalau nadanya kemarahan. Inilah nada dan suasana. Selanjutnya C, yaitu ini D, yaitu amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca melalui puisi yang dibuatnya. Jadi amanat ini adalah tersirat dalam puisinya. Jadi kata-kata yang dipilih dijadikan sarana untuk menyampaikan amanat sesuai tema yang dipilih. Jadi sebenarnya antara batin dan fisik saling berhubungan. Kenapa? Ada beberapa unsur fisik berhubungan dengan unsur batin. Contohnya unsur batin itu ada amanat. Itu ada fisik, kata-kata, imaji, ya, kata-kata konkret. Jadi amanat ini berhubungan dengan kata-kata yang disampaikan. Agar amanat itu tersampaikan, maka digunakanlah kata-kata yang sesuai dengan amanat. Dan amanat itu berhubungan dengan tema. Maka tema harus sesuai dengan amanat. Kalau misalnya temanya tentang ketuhanan, maka amanatnya mungkin pesan yang disampaikan kita taat beragama, taat beribadah, taat akan peraturan Tuhan sesuai dengan agama kita masing-masing. Itulah dia yang masuk dengan amanat. Jadi kesimpulan hari ini
bahwa ada beberapa rangkuman yang akan saya sampaikan sebelum pembelajaran ini ataupun pemaparan ini saya akhiri. Yang pertama, jenis puisi baru ada 2 bentuk, ada berdasarkan isinya dan ada berdasarkan bentuknya. Jadi kalau berdasarkan isinya maka itu berhubungan dengan temanya, ya. Kalau dia berdasarkan bentuknya maka berdasarkan baris per bait, yaitu lariknya. Lalu unsur-unsur puisi itu ada 2, yaitu yang pertama adalah unsur fisik, yang kedua adalah unsur batin. Unsur fisik itu berhubungan dengan unsur-unsur yang dapat kita lihat secara langsung, yaitu secara eksplisit, seperti diksi, pengimajinasian, kata-kata konkret, majas, versifikasi, dan tata wajah. Sedangkan unsur-unsur batin adalah unsur-unsur yang tersirat secara implisit. Ada tema, ada perasaan, ada nada, ada suasana, dan amanat. Demikian pemaparan materi pertemuan ke-11 tentang materi pokok puisi, yaitu mendalami puisi. Bagian kedua, besar harapan Anda memahaminya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada Sang Pencipta yang telah membuat pembelajaran kita, yang merestui pembelajaran kita sampai hari ini. Besar harapan Anda dapat memahaminya. Sekian dan terima kasih. Salam dan jaya pendidikan.